Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selamat Petir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sopwan dimanapun berada, salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman-teman, dimanapun berada, sahabat petirku dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam situasi yang benar-benar fit ya, terutama untuk menggali petirnya. Ingat jamnya, jangan sampai lupa, karena koin semakin lama semakin sulit ditambang. Apa perkembangan terbaru saat ini tentang Pay Network? Memang banyak teman-teman ya, untuk saat ini ya, banyak teman-teman saat ini selalu membicarakan harga konsensus, selalu membicarakan tentang barter, selalu membicarakan halu dan lain sebagainya. Itu sah-sah dan boleh-boleh saja. Tetapi saat ini saya membawa sebuah berita yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan. Apa itu? Bapti stop keluarkan izin baru exchange kripto di Indonesia. Itu peraturannya itu bunyinya dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2022 ya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat Bapeti mengeluarkan surat edaran baru tentang penghentian penerbitan perizinan pendaftaran calon pedagang fisik aset kripto. Keputusan ini diambil setelah Bapeti mengeluarkan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, namanya Perba nomor 11 tahun 2022, tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dalam surat itu, PLT Kepala Bapeti Didit Nurdiatmoko menjelaskan, penghentian penerbitan izin ini bertujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan pasar fisik aset kripto yang transparan, efisien, efektif. Selain itu juga membuat suasana persaingan yang sehat guna melindungi kepentingan semua pihak. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat Bapeti kepada calon pedagang fisik aset kripto dalam melakukan kegiatan perdagangan pasar fisik aset kripto, maka perlu melakukan penghentian penerbitan tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Itulah yang tertuang dalam sebuah tulisan. Gunanya untuk mencegah dampak negatif. Ya, dijelaskan Bapeti berwenang untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Antara lain mencegah pengaruh negatif kegiatan perdagangan berjangka bagi perekonomian nasional masyarakat. Penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia menjadi salah satu sarana perdagangan ekonomi digital yang handal, serta mencegah dampak negatif kegiatan perdagangan aset kripto bagi perekonomian nasional dan masyarakat, dengan memprioritaskan pembentukan kelembagaan utama penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto jelas didik, itu katanya. Penghentian penerbitan tanda daftar bagi pelaku usaha di bidang perdagangan fisik aset kripto terkait perizinannya hanya berupa tanda daftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Penghentian ini belum diketahui berlangsung sampai kapan, bahkan tidak dibuka kembali. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama teman-teman sahabat Pay Network, dimanapun berada. Selalu saya katakan, segera rapatkan barisan. Kemudian segera dibentuk ya badan khusus penyelenggara Pay Network untuk Indonesia. Kemudian segera perwakilan pengurus menghadap ke Bapeti untuk dibicarakan kelanjutannya ke depan. Kita jangan sibuk asik berbicara barter, harga konsensus dan lain sebagainya.
Jadi apa yang saya pikirkan dari awal itu bisa saja mungkin terjadi. Pada saat aset kripto kita ya, P-Network kita sudah mulai matang, tiba-tiba pemerintah menolak izinnya. Tidak diberikan izin alias tidak dilegalkan. Kenapa? Ini mungkin ada pesanan-pesanan khusus. Kenapa saya katakan pesanan khusus? Mungkin ada persaingan daripada aset kripto itu sendiri. Jadi teman-teman perlu mengetahui ini ya. Makanya kita jangan banyak kali ribut, bertentangan masalah harga konsensus, kemudian tidak meyakinin untuk barter dan lain sebagainya. Ya. Silakan kita berbicara barter, silakan kita bicara konsensus, tapi jangan lupa membicarakan legal tidaknya aset daripada P-Network itu di Indonesia. Jadi kalau kita sibuk mengurusin tentang konsensus, sibuk mengurusin tentang barter, kita lupa berbicara tentang legal. Ini perlu kita kumpul, kita rembuk lagi, kita bicara. Jangan kita biarkan teman-teman kita yang mungkin kurang memahami ke depannya mau jadi apa P-Network ini. Jadi koin P kita ke depan ini nantinya mau jadi apa? Ini perlu dibahas secara khusus. Jangan sudah sibuk kita menambang, sudah sibuk kita KYC dan lain sebagainya, kita lupa dengan legalisasi daripada P-Network itu untuk di Indonesia. Ini perlu menjadi pemikiran kita. Jadi saya minta teman-teman ya yang ada di pusat, yang sudah menggabungkan beberapa daripada perwakilan-perwakilan daerah, segera buatkan rapat. Kita bentuk tim. Siapa yang ngurus barter, siapa yang ngurus konsensus, siapa yang ngurus izin legal tidaknya P-Network di Indonesia. Ini perlu dipikirkan. Dan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jika ini dibiarkan begitu saja, saya khawatir nanti pada saat sudah mainnya terbuka, ternyata belum bisa diperdagangkan di Indonesia. Tetapi kalau kita sudah ancang-ancang dari sekarang, bagaimana membentuk tim untuk menggolkan agar P-Network bisa legal di Indonesia, ini perlu tim. Perlu pendobrak, perlu sokongan dan dukungan dari teman-teman lainnya. Jadi besar harapan saya, teman-teman mohon doa restunya biar tim yang ada di pusat bisa merapatkan barisan, membentuk tim siapa yang harus berbicara barter, siapa yang harus berbicara konsensus, siapa yang coba melangkah mengurus izin daripada P-Network ini untuk negara Republik Indonesia. Ya, kita kasihan dia teman-teman kita yang sudah bekerja keras, yang sudah berusaha keras menjaga daripada koin-koin yang ada, tetapi pada akhirnya tidak mendapat izin, tidak dilegalkan untuk beredar di Indonesia. Saya yakin dan percaya teman-teman yang ada, para P-Network di seluruh Indonesia ya, berharap kepada tim pusat segera mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi supaya kita mungkin bisa mendaftarkan dulu ya, kemudian kita baru bicara soal izinnya. Saya yakin itu bisa jika kita mau. Bersama kita bisa. Lakukanlah hal kecil, nyata, ada, dan bermanfaat. Saya berharap teman-teman anggota P-Network dimanapun berada, mari kita dukung ya kegiatan kemarin yang dibentuk oleh Kang Abed ya, bersama teman-teman di Jakarta. Kita dukung kinerja mereka. Saya yakin mereka bisa berjuang bagaimana caranya untuk melegalkan P-Network di Indonesia. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman P-Network di seluruh Indonesia. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.